Apakah video slide bisa dimonetisasi yang gajinya hanya 700.000? Jadi mencoba membuat YouTube untuk menambah penghasilan. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang yaitu video slide apakah bisa dimonetisasi. Nah, jawabannya adalah bisa. Ya bisa, tapi tergantung materialnya, apakah material itu bebas hak cipta ataupun material itu yang bisa wajar penggunaan. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yaitu tentang slide video ya. Nah, kalau zaman dulu memang itu slide video itu sangat mudah untuk monetisasi. Ya misalkannya saja saya ngerekam atau foto-foto yang ambilnya dari Google ataupun dari mana, ataupun foto-foto yang dari HP cekrek-cekrek kayak gitu, terus saya jadikan slide menggunakan PowerPoint ataupun slide kayak gitu, terus dikasih background musik, itu bisa monetisasi. Itu zaman dulu sebelum tahun 2018. Nah, setelah 2018 itu banyak perubahan, termasuk salah satunya yaitu ketentuan konten, kebijakan iklan, dan juga minimal untuk monetisasi itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, sekarang kembali lagi ke video slide. Jadi jenis video slide yang bisa dimonetisasi. Jadi pada intinya adalah video slide tersebut adalah mempunyai nilai edukatif atau memberi pengetahuan, informasi lah seperti itu, yang informatif ya. Kalau zaman dulu sekedar slide saja ada musiknya, durasi 2-3 menit sampai 10 menit bisa monetisasi. Kalau sekarang tidak. Jadi kalau konten yang semacam itu, slide saja hanya background musik, itu sekarang dianggap konten yang tidak berfaedah atau kualitas konten yang kurang baik ya. Artinya pengiklan pun susah akan memasang iklan, artinya tidak mau ya, karena di situ juga ada namanya ketentuan atau konten yang sesuai dengan pengiklan. Nah, konten yang semacam itu kurang sesuai. Nah, yang sesuai itu yang bagaimana? Yang edukatif. Jadi misalnya yang seperti ini, materialnya itu yang perlu diperhatikan juga ya. Kalau video slide itu apa saja materialnya, biasanya itu satu gambar ya. Terus gambar itu nanti sebagai visual. Terus yang keduanya ada audio. Nah, audionya itu ambilnya dari mana? Saya sarankan ya ambilnya ya dari Google saja. Nah, material tersebut jangan mengambil yang material hak cipta ya, ataupun milik orang lain. Boleh saja menggunakan material orang lain, tapi yang masih wajar untuk digunakan ya. Silakan dipelajari juga tentang penggunaan yang wajar ya, material yang penggunaannya wajar. Jangan material yang memiliki hak cipta. Jadi dalam hak cipta itu ada materialnya, diantaranya adalah audio ya, baik itu musik, lagu, lain sebagainya, dan juga visual. Visual itu termasuk gambar ya. Gambar itu biasanya ada material yang memiliki hak cipta. Jadi tidak sembarangan mengambil dari Google terus kemudian dijadikan video slide, terus kemudian dijadikan video. Nah, beda lagi kalau material yang untuk edukatif, yang seperti guru mungkin ya, ini ya, mungkin guru ya. Jadi untuk pendidikan atau untuk apa kayak gitu ya. Nah, itu materialnya biasanya ngetik terus dijadikan slide. Nah, itu mungkin lebih baik, tapi menurut saya itu kalau yang hanya slide meskipun dari PowerPoint, material Maple ataupun apa sajalah, intinya kayak gitu ya. Terus hanya slide dikasih musik, nah itu kurang baik, dianggapnya konten tadi yang kualitasnya kurang baik. Jadi tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan iklan, kebijakan iklan. Tidak sesuai dengan iklan, pedoman pengiklan. Nah, jadi kontennya saya sarankan sudah jelas itu adalah edukatif ya, material kalau umpamanya guru honorer atau guru-guru lain sebagainya yang gajinya hanya 700.000. Jadi mencoba membuat YouTube untuk menambah penghasilan. Nah, itu jadi lebih baiknya itu audionya itu audio suara sendiri ya. Dan lebih baiknya lagi
itu menggunakan visualnya ditampilkan, jadi naratornya ya, bukan hanya narasi saja terus dibacakan, kita kasih audio, tapi naratornya juga muncul ya, muncul seperti ini, nampak jelek ya ataupun bagaimana, ditampakkan itu lebih baik karena lebih apa namanya ya lebih baik gitu ya. Nah itu lebih baik ya, berbeda dengan hanya yang slide saja tanpa audio. Nah audionya itu naratornya langsung, jangan audio yang dari Google Translate ataupun robot. Nah itu masalah ya, itu ya memang ada banyak mungkin yang semacam itu, tapi dalam ketentuan itu sebagai tidak sesuai dengan pengiklan. Nah sekarang itu juga masih banyak ya, banyak konten yang slide tapi yang membahas tentang anime misalnya, baik itu apa namanya spoiler ataupun ya yang sudah terus di review atau sejenisnya lah kayak gitu ya. Nah itu banyak, itu hanya slide tampilan-tampilan gambarnya yang dari komik atau dari mana dengan audio tanpa ada naratornya, itu bisa dimonetisasi. Jadi sesuai dengan pertanyaan, apakah video slide itu bisa dimonetisasi? Bisa, tapi yang semacam itu, terutama ditambahkan audio yang dari suara naratornya ya, bukan hanya membaca narasi tanpa itu lebih baik. Apalagi cuman slide-nya, cuman ada keterangan di seperti transkrip kayak gitu ya, terjemahan kayak gitu. Nah itu kurang menarik ya. Jadi pengiklan itu akan tidak tertarik akan memasang iklan di video tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya tentang video yang slide bisa dimonetisasi atau tidak. Yang penting tadi saran saya, ini hanya sekedar saran ya, lebih baik digunakan audio yang dari naratornya, syukur-syukur mau muncul ya. Terus yang keduanya adalah videonya harus materialnya itu yang edukatif, jangan hanya cuman sekedar video-video saja, apalagi cuman slide, tapi yang sedikit edukatif, memberi informasi lah setidaknya seperti itu. Terus pelajari tentang kebijakan konten ya. Jadi video tersebut jangan membahas hal-hal yang tentang konten-konten misalnya yang tidak dibolehkan ya, seperti konten kekerasan ataupun misalnya cara untuk apalah yang jelek-jelek kayak gitu ya. Kebijakan diikuti kayak gitu ya, dan apa namanya pedoman sesuai dengan iklan juga dipahami supaya ada iklannya, karena tujuannya untuk monetisasi ya. Itu saja mungkin uraiannya, kurang dan lebihnya ya silakan diambil yang baiknya kalaupun ada, kalaupun tidak yang kurangnya silakan dilengkapi di kolom komentar. Sebagai langkah yang paling mudah silakan, yaitu adalah menekan tombol subscribe, dan video lainnya silakan ditonton. Terima kasih, Munaji berbagi sebisanya dan seadanya.